Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam kasih Kristus. Terlebih dalam kesempatan yang indah ini di tanggal 2 April 2021, di mana kita bersama-sama merayakan Jumat Agung, di mana perayaan Paskah kita menikmati dan juga mengingat kembali bagaimana kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib dan sampai kebangkitannya. Walaupun sebagian daripada umat Nasrani dalam dunia ini merayakan dengan tanggal yang berbeda, oleh karena mungkin daerah ataupun negara mereka tinggal, dan itu tidak menutup daripada sukacita akan perayaan Paskah ini. Paskah ini adalah merupakan momen di mana kita merayakan dalam kebersamaan akan kasih Kristus dalam kehidupan kita, bahwa kita inilah orang ataupun manusia yang berdosa. Oleh karena kasih Kristus itulah kita diselamatkan. Oleh kematiannya kita bukan lagi menjadi lawan, menjadi musuh ataupun orang-orang yang terkutuk, tetapi kita adalah umat pemenang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita merenungkan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa kita pun akan mengadakan perjamuan kudus dalam kebersamaan, walaupun melalui virtual, di mana Bapak Ibu berada di rumah masing-masing. Saya akan bacakan firman Tuhan yang saya kutip di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-36. Roma pasal 8 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapakah yang akan bisa memisahkan kita sebagai orang yang telah diselamatkan dengan kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, momen Paskah ini bagaimana kita mengingat, di mana Paskah itu artinya adalah Passover, ataupun bahasa Ibrani adalah Pesah, yang artinya adalah melewati. Bagaimana pada peristiwa tulah ke-10 di negeri Mesir, di mana ada tulah, di mana semua yang sulung itu mati oleh karena hukuman Allah atas bangsa Mesir pada waktu itu. Dan bangsa Israel ada di tengah-tengah bangsa Mesir, dan Allah datang melewati tiap rumah bangsa Yahudi pada waktu itu, bangsa Israel, di mana rumah mereka yang ada tanda daripada darah anak domba di depan pintu mereka, dan Allah melewatinya. Artinya apa? Allah menyelamatkan bangsa Israel. Allah melewati daripada peristiwa pada waktu itu untuk mereka diselamatkan oleh Allah, dan mereka dibawa ke dalam tanah perjanjian, kepada tanah anugerah yang luar biasa sebagaimana janji kepada Abraham. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Roma dikatakan di sana bahwa Kristus Yesus telah mati, bahkan dia telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, momen Paskah ini bagaimana Kristus yang mati dan bangkit dan kini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita kembali mereview ulang bagaimana awal mulanya segala sesuatu diciptakan oleh Allah Bapa adalah bagi Kristus, untuk Kristus, bagi kemuliaan bagi Kristus. Inilah bagaimana rencana Allah sejak semula. Rencana Allah segala sesuatunya adalah bagi Kristus, untuk Kristus, bagi kemuliaan bagi Kristus. Itu rencananya. Dan prosedurnya adalah salib. Melalui kematian di atas kayu salib, itulah Kristus Yesus Tuhan kita yang mengalami atau menjalani daripada prosedur daripada Allah Bapa di sorga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini bagaimana juga memberikan pemahaman secara teologi dalam kehidupan kita, bahwa Kristus telah melewati tahapan demi tahapan sampai ke atas kayu salib untuk menyelamatkan Bapak Ibu dengan saya
yang kita adalah manusia berdosa, untuk kita dibawa ke dalam anugerah yang ajaib kepada kehidupan yang kekal, yang abadi selama-lamanya. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Inilah sebabnya Paskah penting dalam kehidupan kita. Kita merayakan, kita mengingat kembali bahwa kasih Kristus itulah yang membuat kita ini hidup. Kasih Kristus itulah yang membuat kita ini kuat. Kasih Kristus itulah yang membuat kita bertahan dalam menghadapi tantangan apapun juga dalam situasi seperti saat sekarang ini. Di dalam firman Allah dikatakan di dalam ayat yang ke-35, siapakah yang akan memisahkan kita? Ataukah dikatakan di sana daripada penindasan kah, kesesakan kah, atau penganiayaan, bahkan pedang sekalipun. Kalau kita baca terus ayatnya, dikatakan di sana bahwa sekalipun ada kuasa-kuasa di atas ataupun di kolong bumi sekalipun, tidak bisa memisahkan kasih Kristus kepada Bapak Ibu dengan saya. Artinya apa? Kristus telah menyatu bersama dengan umatnya. Sebab kita tahu benar bahwa Kristus dengan gereja adalah satu roh. Ini mengingatkan kembali bahwa Kristus tidak pernah sekali-kali meninggalkan Bapak Ibu dengan saya dalam situasi apapun juga. Saat sekarang cukup memberi satu tekanan, kegelisahan, ketakutan dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu kembali kepada firman Tuhan dalam momen Paskah ini. Siapakah atau apakah kuasa apapun juga di bawah bahkan di atas yang mampu memisahkan kita, itu tidak ada. Artinya kasih Kristus itu kekal selama-lamanya. Dia melingkupi kehidupan umatnya, melingkupi kehidupan gerejanya. Kita ditutup oleh kuat kuasanya. Kita senantiasa dinaungi dengan segala anugerahnya. Kita senantiasa dinaungi, dilingkupi dengan penyertaan yang luar biasa. Dalam kondisi apapun juga, kasih Kristus adalah segala-galanya bagi kita sebagaimana orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iblis tidak akan pernah berdiam diri. Ingat sekali lagi, dari awal iblis nantiasa memberikan kekacauan, kehancuran, agar manusia jauh daripada Allah yang hidup. Agar manusia tidak menikmati kehidupan. Agar manusia binasa dan mereka mengalami suatu penderitaan yang menyedihkan. Itulah rencana iblis sejak semula. Dalam apapun dalam kehidupan kita, saya mau katakan, dunia tidak bisa memberi damai sentosa dalam kehidupan kita. Dunia tidak bisa memberikan kasih daripada apa yang kita inginkan. Dunia hanya menekan, dunia hanya menindas, dunia hanya menganiaya, dunia hanya menjebak kehidupan kita agar kita binasa. Tidak menikmati daripada segala anugerah yang sebagaimana Allah sediakan bagi kita di dalam Kristus Yesus. Iblis akan berusaha dan terus berusaha sampai selama-lamanya agar manusia mengalami kebinasaan. Sekali lagi firman Allah datang kepada kita dalam momen Paskah ini, bahwa kasih Kristus tetap tinggal selama-lamanya dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam kesehatan kita, dalam masa depan kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan kita. Kasih Allah dalam Kristus Yesus selalu melingkupi dimanapun Bapak Ibu berada. Dalam situasi apapun juga. Baik dalam ekonomi sekalipun, saya percaya Allah memberi kecukupan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah kekurangan. Dalam situasi tekanan apapun yang kita alami, Allah di dalam Kristus Yesus akan memberikan penghiburan, pertolongan. Dia akan membawa kita, mengangkat kita agar kita tidak jatuh tergeletak selamanya. Dia akan membawa, membangunkan daripada semangat kehidupan kita untuk menyongsong hari yang akan datang. Bahwa hidup ini bila mana bersama dengan Yesus Kristus adalah suatu keindahan. Hidup ini bersama dengan Dia adalah suatu kemenangan, bukan kekalahan ataupun menjadi pihak yang loser, tapi kitalah pihak yang pemenang. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah kembali meneguhkan, mengingat kita kembali untuk segera bangkit dalam keterpurukan. Bangkit daripada tidur rohanimu. Engkau harus hidup dalam pimpinan roh. Memandang, melihat bahwa Kristus sekarang yang memegang kendali daripada segala sesuatu yang ada. Dia kini duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yaitu tempat yang paling utama untuk mengendalikan, melaksanakan rencana Allah Bapa dari sejak semula. Dan berbahagialah setiap orang yang turut serta masuk dalam rancangan Allah Bapa dalam Kristus Yesus sekarang dan selama-lamanya.
Karena Allah tidak akan melupakan daripada janji-janjinya. Sebab manusia ada diciptakan adalah bagi dia. Bapak Ibu dengan saya ada dalam kehidupan situasi apapun juga, ingat kita hidup bagi Tuhan, bagi Kristus dan bagi kemuliaan Dia. Sebab itu jangan kita bersandar di dalam kemampuan hikmat manusia kita. Kita harus tunduk dan kita taat ke dalam pimpinan hikmat roh. Dan di sanalah bila mana kita berjalan dalam iman percaya kita kepada perkataan roh, maka kita akan menikmati kemenangan demi kemenangan. Apa yang tidak pernah kita duga bisa menjadi sesuatu yang berdampak, memberikan sesuatu kesukacitaan dalam kehidupan kita. Sebab Allah senantiasa membawa kita ke dalam anugerah yang ajaib. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tahu benar dalam situasi saat sekarang ini tidak ada seorang pun yang terlepas daripada kondisi yang sedang terjadi pada saat-saat sekarang ini. Terjadinya COVID-19, ada bencana alam di sana sini, ada resesi ekonomi yang memang coba menekan kehidupan setiap manusia yang hidup di dalam dunia ini. Tetapi berdasarkan firman Allah, berdasarkan iman kita kepada Kristus Yesus, Yesus dengan kasih-Nya akan memelihara kehidupan Bapak Ibu dengan saya. Dia akan menjamin kehidupan kita. Dia akan membangkitkan semangat kita untuk kita hidup kembali untuk melayani Tuhan, menjadi berkat, memancarkan Kristus Yesus kepada setiap orang agar namanya dimuliakan. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rumah tanggamu, engkau yang lelah, engkau yang mungkin sudah merasa jenuh dengan pola pikir yang mungkin membuat kita terintimidasi. Bangkit pada saat ini juga. Pada saat engkau mendengar firman Allah, ada kasih Kristus yang melingkupi Bapak Ibu dengan saya selama-lamanya. Engkau yang mungkin merasakan bagaimana kehidupan saya selanjutnya, saya mau katakan, berdasarkan firman Tuhan, bangkitlah semangat daripada pelayanan kepada Kristus Yesus. Ada Kristus bersama engkau. Kristus tahu dan Dia mengerti akan kondisi kehidupan Bapak Ibu dengan saya dalam saat-saat sekarang ini. Orang yang datang kepada Kristus tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang datang bersandar kepada Kristus akan diangkat dalam kemuliaannya. Kita bukanlah umat yang kalah. Kita bukanlah umat yang loser. Tetapi kita adalah umat pemenang bersama dengan Kristus. Kita lakukan perkara-perkara besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi perenungan bagi kehidupan kita. Dalam momen daripada Paskah ini, kiranya semangat daripada pimpinan roh menggelora dalam kehidupan Bapak Ibu, dan mampu membawa kita keluar daripada kondisi keterpurukan. Pola pikir kita, semangat kita, bahkan juga cita-cita kita mungkin, ataupun juga apa yang menjadi kerinduan kita dalam hidup ini, baik untuk pribadi, untuk keluarga, bahkan untuk orang lain yang kita cintai. Saya mau katakan, bangkit bersama Kristus. Bersama dengan Kristus, bersama dengan pimpinan rohnya, kita akan mampu mengatasi kehidupan yang model bagaimanapun juga. Mungkin orang lain di luar sana sudah terpuruk, dia tidak bisa bangkit lagi. Kita banyak mendengar banyak orang yang mulai mengalami sakit gangguan jiwa, oleh karena tekanan begitu luar biasa dalam kehidupan mereka sebagai manusia biasa. Kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak mengandalkan kemampuan kita. Kita tidak mengandalkan pengalaman kita. Kita mengandalkan Kristus Yesus yang hidup. Dan Dia ada bersama dengan kita. Bersama dengan gerejanya. Kristus dengan gerejanya adalah satu roh. Dan Kristus selalu bersama dengan gerejanya. Bapak Ibu dengan saya sebagai gerejanya akan disertai dengan kuat kuasanya hari ini, besok, dan selama-lamanya. Percayalah kepada Kristus, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dan kuasanya hadir dalam kehidupanmu. Percayalah kepada Dia. Melalui pimpinan roh, engkau akan memandang dan engkau akan melihat bahwa Allah itu hidup dalam kehidupan kita, baik sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah orang yang mendengar firman Tuhan. Biarlah momen Paskah ini memberikan semangat yang baru untuk kita terus bangkit dan bangkit untuk memberikan semangat juga kepada diri kita, kepada keluarga, kepada orang lain, untuk tetap setia kepada Kristus Yesus, setia kepada Dia saja, sebab Dia adalah Allah yang kudus dan hanya Dia yang mampu menolong, membangkitkan dan membawa kita keluar
daripada posisi kondisi apapun juga, kita adalah umat pemenang. Terpujilah nama Tuhan dimuliakan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita pun akan melaksanakan daripada perjamuan kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Bapak Ibu yang ada di rumah menyediakan roti dan air anggur untuk kita mengadakan sakramen perjamuan kudus melalui virtual ini. Oh haleluya, haleluya. Sebelum kita makan dan minum daripada roti dan air anggur, kita akan membacakan firman Tuhan terlebih dahulu sebagai landasan untuk kita melakukan sakramen perjamuan kudus ini bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan angkat roti di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi melebihi batas kepala kita sebagai bentuk kita mengagungkan, meninggikan Kristus Yesus daripada segala apa yang ada dalam diri kita. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ayat 24. Dan setelah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini adalah roti, tetapi dalam sakramen ini kita beriman bahwa ini sebagai simbol ataupun gambaran tubuh Kristus yang telah diberikan kepada kita agar kita mengalami daripada kemenangan demi kemenangan dan kita diselamatkan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau telah mati bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau yang memegang kendali daripada segala sesuatu yang ada. Engkau yang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau yang memiliki kuasa sepenuhnya baik di sorga, di bumi, bahkan di kolong bumi. Kami akan makan roti ini adalah sebagaimana iman kami, adalah bagaimana tubuh Kristus yang tercabik-cabik agar kami dapat diselamatkan melalui daripada kehidupan Kristus Yesus. Oh Tuhan Yesus, kami akan makan roti ini di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Kami akan makan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kita makan bersama-sama roti ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan angkat cawan yang berisi air anggur yang melambangkan darah daripada Kristus Yesus, darah yang penuh kuasa, yang tidak pernah sirna daripada kuat kuasanya. Saya akan bacakan kembali firman Tuhan di dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-25, dikatakan di sana. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Air anggur ini memang sepele, dibuat mungkin oleh pabrik atau buatan tangan manusia. Tetapi dalam sakramen perjamuan kudus ini, kita mengimani bahwa inilah darah Kristus yang telah membasuh segala dosa kesalahan kita, sehingga kita ini diselamatkan dan beroleh kehidupan yang kekal. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau telah mati bagi kami. Darah-Mu telah menyucikan, menguduskan kami. Kami yang dahulu adalah orang-orang berdosa. Kini kami menjadi daripada anak-anak Allah yang hidup, tinggal dan menetap selama-lamanya bersama dengan Engkau. Dan kami percaya anugerah-Mu akan senantiasa mendapatkan tempat senantiasa dalam kehidupan kami. Dalam situasi kondisi apapun juga, Engkau yang akan bertanggung jawab memelihara kehidupan kami. Sebab Allah yang kudus akan selalu bersama dengan kami baik sekarang dan selama-lamanya. Kami akan minum daripada darah anak domba Allah melalui cawan ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, dalam momen Paskah ini kiranya Engkau menyegarkan kerohanian kami kembali. Bangkitkan semangat umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, baik dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam usaha pekerjaan, baik dalam pelayanan dimanapun mereka
berada, mereka tinggal dijagai dan dilindungi oleh Tuhan. Kami percaya kuat kuasa Tuhan tidak pernah sirna. Kasih Kristus akan tinggal tetap selama-lamanya dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu, sebagai gereja Tuhan. Engkaulah pembela kami, Engkau yang akan memberi kemenangan kepada kami, Engkaulah pemelihara kami, Engkaulah pemberkat bagi kami, Engkaulah yang membuat damai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih akan pimpinan Roh-Mu pada kesempatan yang indah ini. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam kesehatan, dalam usaha pekerjaan, dimanapun engkau berada. Tetap tinggal dalam kasih Kristus. Kristus akan memberi kemenangan kepadamu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, 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 amin.